Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngopi, ketemu lagi di podcast ngopi, ngobrol seputaran iman di MA Al-Muhajirin Koba. Nah, kali ini sahabat ngopi, moderator dan narasumbernya itu beda lagi loh. Pasti sahabat ngopi penasaran nih. Nah, di mana moderator hari ini saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Subaida dari kelas 11B. Nah, tentunya juga nih sahabat ngopi pasti penasaran sama narasumber kita hari ini. Mau tahu? Yuk kita langsung kenalan aja. Nih, Subaida kenal ya. Beliau adalah Ibu Nurina Handayani, SPSI. Beliau adalah guru BK atau bimbingan konseling yang ada di MA Al-Muhajirin Koba. Mau tahu selanjutnya? Yaudah deh kita kenalan. Halo Ibu. Hai. Boleh nih Ibu perkenalkan diri Ibu dan ceritakan pengalaman terbaik Ibu nih kepada Subaida dan sahabat ngopi yang ada di rumah. Hai. Hai sahabat ngopi, perkenalkan nama Ibu Nurina Handayani, biasanya dipanggil Ibu Nurina. Ibu merupakan guru bimbingan dan konseling di MA Al-Muhajirin Koba. Ingin pertanyaan dari Subet mengenai pengalaman yang ada di dalam hidup Ibu beberapa tahun belakangan ini sejak Ibu bergabung di MA Al-Muhajirin Koba. Itu merupakan pengalaman terbaik Ibu selama ini. Kenapa? Karena di MA Al-Muhajirin Koba Ibu bisa berinteraksi dengan banyak siswa, banyak guru, banyak staf, dan itu membuat Ibu mempelajari banyak hal Subaida. Jadi bukan hanya belajar di kelas saja yang bisa mendapatkan ilmu, tapi belajar di sekitar kita, interaksi sosial juga bisa membuat kita mendapatkan informasi atau pengalaman baru. Nah, kalau ditanya lagi mengenai pengalaman di dalam pendidikan, ya di bidang pendidikan Ibu merupakan lulusan S1 Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ya, jadi yang Ibu pelajari adalah seputar psikologi, termasuk dengan interaksi pada manusia. Itu sebenarnya keren banget. Wow, keren banget jadi sahabat ngopi pengalaman dari beliau. Nah, dari itu nih sahabat ngopi kita sebagai manusia itu harus memiliki pengalaman ya Bu ya, karena kita itu harus belajar dari pengalaman kita. Nah Bu, ada yang sebenarnya bertanya nih Bu ya, banyak sekali nih Bu ya yang sebenarnya lihat nih banyak sekali fenomena yang berhubungan interaksi seseorang dengan seseorang Ibu. Yang dimana nih contohnya Bu ya, timbulnya prasangka dan stereotip Bu ya, yang suatu kelompok dengan kelompok lainnya nih Bu. Nah, pertanyaan Subaida nih Bu, apa sih Bu prasangka dan stereotip nih menurut Ibu? Baik, prasangka dan stereotip ya Ben ya. Ibu akan menjelaskan sesuai dengan pendidikan Ibu ya. Ada yang namanya psikologi sosial ya yang kami pelajari. Jadi intinya psikologi yang ada hubungannya dengan sosial, interaksi dengan sesama manusia. Jadi di psikologi sosial stereotip itu dinamakan sebagai keyakinan atau belief, bahasa Inggrisnya belief, keyakinan atau pendapat atau pandangan yang berasal dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, dari suatu individu kepada kelompok lainnya. Nah, pandangan itu bisa berupa pandangan positif atau pandangan negatif. Nah, pandangan positif itu dinamakan stereotip positif. Ya, jadi bagaimana seseorang meyakini suatu kelompok lain atau bagaimana seseorang berpendapat dari suatu kelompok lainnya. Nah, sedangkan stereotip negatif ya biasanya kalau ada positif ada negatifnya ya betul banget, Ada yang baik, ada yang salah. betul. Nah, kalau stereotip negatif itu yang sudah Subaida sampaikan. Stereotip negatif itu kata lainnya adalah prasangka gitu. Jadi stereotip negatif adalah kebalikan dari stereotip positif, otomatis ya. Nah, dinamakan sebagai prasangka Ben. Nah, jadi prasangka itu kalau didefinisikan adalah suatu keyakinan atau pendapat atau pemikiran dari suatu individu ke kelompok lainnya atau suatu kelompok ke kelompok lainnya. Pandangannya negatif, artinya pandangan buruk ya. Jadi stereotip itu juga bisa dibahasakan sebagai labeling. Tahu labeling kan apa? Labeling itu bisa dikatakan sebagai cap. Ya, dicap, pengecapan. Jadi contoh sedikit aja Bet ya.
stereotip. Misalnya ada suatu suku, ya, kemudian suku ini suku Jawa misalnya. Suku Jawa dilabelkan oleh seseorang sebagai suku yang tidak gampang. Betul banget, jadi bilang kayak halus lalu kayak gitu. Betul, betul sekali. Nah, sedangkan ada suku yang lainnya yang punya keras, ya suku Batak misalnya. Nah, suku Batak dikategorikan atau dilabelkan, di stereotipkan oleh seseorang sebagai suku yang berkarakter keras seperti itu. Jadi ada pengecapan atau labeling kepada suatu kelompok lain, kelompok sosial lainnya seperti itu. Oh ya kan tadi Bu ya ada nilai positif dan negatifnya Ya. ya Bu ya, yang maksud itu kan yang dicap-cap itu ya Bu ya, tapi belum tentu kan Bu ya, maksudnya kayak dia tuh kasar nih kayak ini Ya. aja, atau belum tentu dia kasar Ya, ya kan. Makanya nih sahabat ngopi kita itu jangan memandang seseorang itu dari covernya saja, tapi harus dilihat dari hati dalamnya. Kadang Bu ya mukanya sinis tapi hatinya yang gitu. ya betul. Banyak betul sekali ya yang banyak temui. Ya. Nah, Bu kan sebenarnya nggak tahu nih sama sahabat ngopi apa itu prasangka dan stereotip. Sebenarnya mau nanya lagi nih Bu, bisa nggak sih Ibu kasih contoh nih dalam kehidupan sehari-hari atau nggak di sekeliling Ibu nih, ceritain ke Subaida dan sahabat ngopi yang ada di rumah nih biar makin asik ngopinya nih Bu. Oke, baik. Ya, jadi teman ngopi ya, Ya, betul obrolan banget. kita ya. Baik. Kalau untuk contoh-contohnya tadi udah Ibu sebut sedikit ya, supaya mengenai apa itu contoh stereotip dan prasangka yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, seperti tadi suku ya. Suku Jawa yang distereotipkan atau dilabelkan sebagai orang yang halus ya, berbicaranya tidak bisa kasar gitu. Kemudian punya bar sekali orang Jawa. Nah, padahal tidak semua orang Jawa itu punya kepribadian seperti itu. Iya, maksudnya tergantung ya Bu ya, Betul. tergantung seseorangnya. Untuk seorang itu sendiri memiliki karakter atau kepribadian yang seperti apa. Nah, contoh lainnya adalah misalnya seperti ini supaya ada seseorang ini dia berpenampilan berjenggot, laki-laki ya, Iya. berjenggot dan bercelana cingkrang. Nah, kira-kira stereotip yang bisa kita ambil itu apa? Positifnya apa nih Ben misalnya? Kayak Mungkin orang ini dinilai bisa paham agama ya. betul banget. Paham sekali sama agama, bahkan maksudnya dia mempelajari agama dengan baik gitu dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa berjanggut itu di dalam Islam adalah sunnah. Iya. Itu. Tapi stereotip negatifnya, nah stereotip negatifnya atau prasangka itu kebalikannya sebenarnya, yaitu orang ini ekstrim gitu ya. Orangnya radikal, dan orang ini adalah kelompok yang rasis gitu ya akan kelompok lainnya. Nah, kadang-kadang juga mereka dianggap sebagai teroris ya, pernah nggak dengar? Pernah dong. Iya. Seorang yang kayak cadar nih Bu, Iya, itu kadang dibilang teroris sih, padahal enggak loh, kita ngikutin sunnahnya Rasulullah. Oke, jadi seperti itu ya Sobat ya. Oh jadi seperti itu Bu ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan sosial ya. Nah Bu, ada lagi nih yang mau Subaida tanya nih Bu ya, mengapa Bu ya prasangka dan stereotip ini menjadi salah satu penghambatnya untuk kita saling menghargai nih Bu? Oke, ya itu sangat-sangat berhubungan ya Sobaida antara stereotip, prasangka dan bagaimana cara kita saling menghargai seperti itu. Seperti yang Sobaida sampaikan bahwa prasangka atau stereotip itu bisa menjadi penghambat kita saling menghargai satu sama lain. Kenapa? Karena tadi kan sudah disampaikan ya bahwa stereotip negatif ya khususnya atau prasangka itu muncul untuk menilai suatu kelompok ya, tapi ke arah negatifnya, jadi padahal informasi itu, fakta itu belum tentu fakta yang sesungguhnya ya. Jadi informasi itu belum tentu fakta yang sesungguhnya, yang sebenarnya terjadi, yang sebenarnya itu dilakukan oleh suatu kelompok ya. Nah, kenapa stereotip bisa menjadi penghambat
saling menghargai, karena bisa menimbulkan konflik, bisa memicu konflik. Kenapa bisa memicu konflik? Karena ada perasaan kita untuk timbulnya benteng atau sekat antara si A dan si B. Oh, dia itu suku Jawa itu terlihat lemah, terlihat kemayu sekali. Saya nggak mau teman sama dia, nanti saya dibully karena saya nggak bisa membela diri saya. Nah, akhirnya timbullah perasaan-perasaan dimana kita saling tidak menghargai pada akhirnya. Kemudian selain itu ada juga suku Padang. Suku Padang ini biasanya distereotipkan atau diprasangka sebagai suku yang pelit, katanya seperti itu. Tapi apakah semua orang Padang pelit? Kayaknya ada sobat-sobat ngopi yang tidak setuju ya akan hal itu. Karena memang sebetulnya tidak semua orang Padang itu pelit. Itu hanya stereotip atau prasangka saja, stereotip negatif ya, atau prasangka dari suatu kelompok lainnya. Bisa menimbulkan konflik karena adanya ketidakterimaan oleh kelompok lainnya. Ya, bisa saja kelompok lainnya tidak terima nih, kelompok orang Padang nggak bisa menerima kalau kami pelit, ya. Nah, kami hanya realistis kok. Misalnya dia punya banyak alasan dan itu realistis dan bisa kita jadikan alasan yang jelas kenapa mereka bersikap seperti itu. Atau bahkan ada orang Padang yang tidak pelit sama sekali gitu ya. Nah, karena itu akhirnya bisa menimbulkan konflik, memicu konflik, tidak bisa menerima satu sama lain seperti itu. Kemudian selanjutnya selain dapat menimbulkan konflik, memicu konflik, ada juga sikap-sikap intoleransi. Mereka tidak bisa mentoleransi. Misalnya ketika kita bertemu dengan suku kulit hitam, ya suku kulit hitam misalnya kalau di Indonesia kan ada di Indonesia bagian timur ya. Ketika melihat tampang mereka, fisik mereka terlihat seperti yang sangar atau menakutkan, akhirnya kita tidak secara tidak sengaja kita menyingkir dari suatu tempat itu dan mengekspresikan wajah yang tidak nyaman. Nah itu bisa menimbulkan bahwa kita tidak bisa mentoleransi atau adanya diskriminasi, membeda-bedakan suatu suku dengan suku yang lainnya. Nah, kenapa bisa menghambat rasa saling menghargai? Karena itu tadi ada perasaan di mana kita tidak bisa mentoleransi, padahal itu belum pasti ya, belum pasti semua suku itu punya sikap yang sama atau punya pendapat yang sama seperti yang mereka pikirkan seperti itu. Karena hanya sebagai praduga saja ya, prasangka ini kan belum tentu betul ya, belum tentu kebenarannya. Kemudian selain itu bisa menghambat kerjasama, jadi ketika ada konflik itu bisa menimbulkan terhambatnya kerjasama antara suatu suku dengan suatu suku lainnya atau suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Jadi banyak hal-hal yang ditimbulkan, hal-hal negatif yang ditimbulkan kalau prasangka ini terjadi atau kita berprasangka berstereotip negatif dengan kelompok lainnya. Seperti itu Suben. Oke, harusnya kita jangan kayak gitu ya Bu ya. Iya. Lagi-lagi ini kita melihat covernya saja tapi tidak mengenal dia itu seperti apa ya Bu ya. Harusnya kita jangan seperti itu. Nah Bu, tadi kan kita udah ke apa itu prasangka dan stereotip, contohnya udah, dan apa yang menghambat kita untuk saling menghargai. Nah satu lagi nih Bu ya, yang buat supaya dan sahabat ngopi ini penasaran gitu ya. Bagaimana sih Bu ya cara kita untuk mengatasi prasangka dan stereotip itu untuk kita saling menghargai gitu? Menurut Ibu nih bagaimana ya? Kalau misalnya ditanya mengenai bagaimana caranya ya supaya kita terhindar dari perilaku stereotip, itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah kita harus mengenali seseorang itu lebih dalam lagi, lebih dekat lagi agar apa agar kita nggak bisa timbul prasangka-prasangka itu atau stereotip negatif itu nggak akan timbul kalau kita sudah mengenal pribadi itu lebih dalam atau lebih dekat gitu ya.
kalaupun kita bisa mengenal lebih dekat, kita bisa mengetahui alasan-alasan dia kenapa berperilaku seperti itu. Jadi timbullah kita rasa toleransi. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus memiliki hati yang terbuka ya dan pikiran yang terbuka. Supaya apa? Kita bisa menerima adanya perbedaan. Kita harus percaya bahwa semua orang itu unik, semua orang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, betul kan? Makanya ketika kita bisa mentoleransi kekurangan seseorang, kita bisa menerima perbedaan, kita bisa menghindari yang namanya prasangka tadi. Karena kita bisa menerima, oh orang Jawa ini lembut, orang Sumatera ini kasar. Ya memang karena lingkungan tempat tinggalnya mungkin seperti itu. Nah, kita tinggal bisa menerima saja, kemudian berbuat baik dengan orang tersebut, narasumber tersebut. Gitu. Jadi selain daripada dua itu, cara untuk kita bisa menghindari perilaku prasangka adalah kita harus tahu sebenarnya dari negara kita ya. Apa bineka tunggal ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, betul. Tetapi tetap satu jua, yang artinya Indonesia itu banyak pulau, Indonesia itu banyak orangnya, banyak sukunya, banyak budayanya. Jadi ketika kita memahami budaya-budaya, perbedaan-perbedaan itu, kita memahami semboyan negara kita, kita bisa menghargai, kita bisa memiliki satu pemikiran, yaitu bisa menghargai suku lainnya seperti itu. Jadi selain daripada itu, ada satu lagi yang harus dilakukan, yaitu kita harus memperbanyak interaksi positif. Ya, kita kan bertemu banyak orang, otomatis kita berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Interaksi ini kan banyak jenis, ada interaksi positif maupun negatif. Perbanyaklah interaksi positifnya, supaya apa? Supaya dari interaksi positif tersebut, kembali lagi ke poin awal, kita bisa mengenal satu sama lain lebih dekat, lebih dalam, supaya tidak ada timbul-timbul prasangka-prasangka atau stereotip negatif tersebut. Kalau sudah kenal kan artinya kita sudah bisa memahami satu sama lain ya, apalagi misalnya kenalnya lebih jauh, lebih dalam lagi. Seperti itu Subaida mungkin untuk tips-tipsnya. Itu ya Bu ya, cara kita untuk mengatasi nih ya timbul rasa prasangka dan siap itu untuk kita sering hargai. Ternyata Bu, setelah dari sekian lama nih kita ngobrol, ternyata asik juga nih ya. Nah sahabat ngopi, gimana nih informasinya? Tentunya udah dapet nih informasi penting dari beliau. Nah sahabat ngopi, sebelum Subaida tutup nih, Subaida kita maaf ya jika ada kekurangan dan kesalahan Subaida sebagai moderator. Nah Ibu, sebelum kita tutup nih Bu, Subaida nih ada slogan loh Bu. Nah slogannya itu nanti kita sama-sama ya Bu. Kalau Subaida bilang podcast ngopi, podcastnya MA Al-Muhajirin Qoba. Saya Bu ya, Bisa. Podcast ngopi, podcastnya MA Al-Muhajirin Qoba. Oke, terima kasih ya Ibu ya.